Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam itu angin bertiup lembut, tetapi udara di sekitar rumah Eyang Rasmi terasa lebih dingin dari biasanya. Rumahnya berdiri di tepi desa, dikelilingi oleh pohon bambu yang sesekali berderit ketika tertiup angin. Di dalam rumah yang gelap hanya diterangi lampu minyak yang temaram. Seorang wanita muda duduk dengan wajah penuh harap. Ia adalah Sari, istri dari Rudi, lelaki yang akhir-akhir ini sering pulang larut malam dan lebih sering membawa nama perempuan lain dalam percakapan. "Eyang, aku mohon bantuannya." Suara Sari lirih nyaris berbisik. Tangannya gemetar saat menyerahkan sesajen yang diminta. Seekor ayam cemani yang masih hidup dan sehelai kain putih yang masih baru. Eyang Rasmi, seorang perempuan tua dengan rambut panjang yang sudah memutih sepenuhnya, menatapnya dengan mata tajam. Senyum tipisnya membuat wajah keriputnya tampak semakin menyeramkan. Ia mengulurkan tangan kurusnya dan mengelus kepala ayam hitam itu, lalu mengangguk pelan. "Kamu datang di malam yang tepat," gumamnya. "Bulan sedang tinggi dan angin sedang berpihak padamu. Pelet ini akan bekerja dengan cepat." Sari mengangguk, menelan ludah. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang kehebatan Eyang Rasmi. Setiap wanita yang datang ke tempat ini selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada yang tiba-tiba menjadi lebih cantik dalam semalam. Ada yang suaminya mendadak berubah menjadi sangat setia. Tidak ada yang tahu bagaimana cara kerja ilmu yang dipakai oleh Eyang Rasmi, tapi hasilnya tidak pernah mengecewakan. Namun saat Sari menyerahkan sesajen, ia merasakan sesuatu yang aneh. Matanya menangkap bayangan kecil yang bergerak di sudut ruangan. Seperti sosok anak kecil yang berdiri di sana, tetapi tubuhnya hampir menyatu dengan kegelapan di dalam rumah itu. Sari menelan ludah, tubuhnya merinding, tetapi ia tak berani bertanya. Eyang Rasmi menyalakan dupa dan mulai merapal mantra. Tangannya bergerak dengan gerakan lambat, menggambar sesuatu di udara. Asap dupa membumbung, mengisi ruangan dengan aroma yang aneh. Campuran harum bunga melati dan sesuatu yang lebih pekat, seperti bau tanah basah setelah hujan. Sari duduk diam, berusaha tidak bergerak. Eyang Rasmi mengambil ayam hitam yang tadi ia bawa dan mulai menggumamkan mantra di dekat kepala hewan itu. Ayam itu tiba-tiba berhenti bergerak, seolah terhipnotis, sebelum akhirnya lehernya dipatahkan dengan satu gerakan cepat. Sari menahan nafas, tetapi tidak berani mengalihkan pandangannya. Eyang Rasmi menuangkan darah ayam ke dalam sebuah mangkok, lalu mencampurkan dengan ramuan yang ia buat. Cairan itu mengeluarkan asap tipis. Eyang Rasmi mengaduknya dengan telunjuknya yang sudah dipenuhi keriput. "Minumlah ini," katanya sambil menyerahkan mangkok itu pada Sari. Sari menatap cairan hitam kemerahan itu dengan ragu. Bau anyir bercampur dengan aroma rempah-rempah memenuhi hidungnya. Tetapi ia sudah datang sejauh ini, ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat mangkok itu dan meneguk isinya dalam sekali minum. Tenggorokannya terasa terbakar. Cairan itu seperti bergerak sendiri, mengalir di dalam tubuhnya dengan panas yang tidak wajar.
Jantungnya berdegup lebih cepat dan matanya sedikit berkunang-kunang. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mengatur nafasnya. Di sudut ruangan terdengar suara cekikikan anak kecil. Sari membuka mata dengan cepat. Ia menoleh ke arah sumber suara. Tetapi yang ia lihat hanya kegelapan. Tidak ada apa-apa di sana. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Eyang Rasmi menatapnya dengan mata tajam. "Jangan takut," katanya, seolah tahu apa yang sedang dirasakan oleh Sari. Mereka hanya penasaran. Mereka ingin tahu siapa yang akan menerima berkah pelet ini. Sari menggigit bibirnya. Ia tidak berani bertanya siapa mereka yang dimaksud. "Dalam hitungan hari, suamimu akan berubah," lanjut Eyang Rasmi. "Ia tidak akan melirik wanita lain. Ia hanya akan menginginkanmu. Tetapi ingat, ini baik-baik. Pelet ini harus dijaga. Jangan sampai kau melanggarnya, atau akibatnya akan lebih buruk daripada yang bisa kau bayangkan." Sari mengangguk cepat. "Aku akan mengingatnya, Eyang." Eyang Rasmi tersenyum tipis, lalu mengambil sisa kain putih yang Sari bawa. Ia membungkusnya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di sebuah wadah besar yang terbuat dari tanah liat. Di dalamnya ada banyak kain putih lain, seperti milik orang-orang yang datang sebelumnya. Sari menatap wadah itu sejenak sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke Eyang Rasmi. "Terima kasih, Eyang." Eyang Rasmi hanya mengangguk. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sari berdiri dan melangkah menuju pintu. Namun saat ia melewati bagian tengah ruangan itu, ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Ia terkejut dan segera melihat ke bawah. Tidak ada apa-apa di sana. Tetapi ia bersumpah tadi ada sesuatu yang menyentuhnya. Tangan kecil yang dingin, seakan milik seorang anak kecil. Ia mempercepat langkahnya dan keluar dari rumah Eyang Rasmi. Udara malam terasa lebih segar dibandingkan udara di dalam rumah itu. Tetapi bulu kuduknya masih berdiri. Saat ia berjalan pulang, suara cekikikan kecil itu kembali terdengar. Tetapi kali ini, suara itu berasal dari belakangnya. Sari menoleh, tetapi jalanan desa kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dengan jantung berdegup kencang, ia segera mempercepat langkahnya. Di rumahnya Rudi masih tertidur lelap. Sari masuk ke dalam kamar, berbaring di sampingnya, dan mencoba menenangkan pikirannya. Ia yakin semua akan baik-baik saja. Pelet itu akan bekerja, dan Rudi akan kembali kepadanya sepenuhnya. Namun saat ia mulai terlelap, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada suara nafas kecil di sampingnya, sangat dekat dengan telinganya. Dengan tubuh gemetar, ia perlahan membuka mata dan menoleh ke samping. Di sana dalam kegelapan, ada sepasang mata kecil yang menatapnya dari ujung tempat tidurnya. Sari membuka mulutnya, ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Dan kemudian bayangan kecil itu tersenyum padanya. Malam pertama setelah ritual, Sari mulai merasakan perubahan pada Rudi, suaminya, yang sebelumnya sering bersikap dingin, kini lebih perhatian. Ia pulang lebih awal, mengajak Sari mengobrol, bahkan beberapa kali membawakan makanan kecil untuknya. Sari senang, pelet dari Eyang Rasmi ternyata berhasil. Namun di malam kedua, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat tengah malam, Sari terbangun dengan perasaan aneh. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melirik ke sebelahnya, memastikan Rudi masih tertidur. Namun tepat ketika ia hendak memejamkan mata kembali, suara tangisan terdengar. Tangisan itu lirih pada awalnya, hampir seperti suara angin berhembus. Namun semakin lama semakin jelas, hingga terdengar begitu menyayat hati. Sari menahan nafas.
suara bayi menangis. Ia menoleh ke arah jendela, berpikir bahwa mungkin ada kucing atau suara angin yang menyerupai tangisan bayi. Namun saat ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, suara itu berubah. Bukan sekedar tangisan biasa, tetapi terdengar jelas. Dengan jantung berdegup kencang, Sari perlahan menoleh ke arah sudut ruangan. Dalam gelap, ia melihat sesuatu. Bayangan kecil berjongkok di lantai, tubuhnya berguncang seolah sedang menangis. Sari ingin menjerit, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Tiba-tiba bayangan itu berhenti menangis. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Sari, tetapi wajahnya tetap tersembunyi dalam gelap. Sari menutup mata rapat-rapat, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, membangunkan Rudi, tetapi tubuhnya seperti lumpuh. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap apapun yang ada di ruangan itu segera pergi. Beberapa menit berlalu, keheningan menyelimuti kamar Sari. Mengumpulkan keberanian untuk membuka matanya. Tapi bayangan itu sudah tidak ada. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Mungkin hanya perasaannya saja. Mungkin ini hanya efek samping dari pelet yang ia minum. Namun malam berikutnya, kejadian itu berulang. Tangisan bayi kembali terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini suaranya tepat di samping tempat tidurnya. Sari membuka mata dengan cepat dan langsung melihat sesosok bayangan kecil berdiri di samping tempat tidurnya. Dan kali ini ia bisa melihat wajah bayi itu. Memiliki kulit pucat, matanya kosong dan bibirnya bergerak seolah sedang menangis. Tetapi tak ada suara yang keluar. Sari ingin berteriak, tetapi tubuhnya kembali membeku. Tiba-tiba bayi itu bergerak cepat ke arahnya. Tangannya yang kecil namun kurus mencengkram lengan Sari. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang dingin menjalar ke dalam tubuhnya seperti es yang merambat di dalam darahnya. Lalu suara lirih terdengar di telinganya. "Ibu, aku dingin." Sari menjerit. Rudi terbangun dengan panik dan menyalakan lampu kamar. "Ada apa sayang?" Tanyanya kebingungan melihat Sari duduk gemetar di tempat tidur. Sari menoleh ke sekeliling, tidak ada apa-apa. Bayangan itu sudah menghilang. Ia tidak berani menceritakan apa yang ia lihat. Jika ia bercerita, Rudi pasti akan mengira bahwa ia hanya berhalusinasi atau mengalami mimpi buruk. Tapi Sari tahu, itu bukan mimpi. Sementara itu di desa, beberapa warga mulai bercerita bahwa mereka juga mengalami kejadian aneh. Ibu-ibu yang pernah mendatangi Eyang Rasmi mulai mengeluh tentang bayangan kecil yang muncul di rumah mereka. Ada yang melihatnya berdiri di sudut ruangan, ada yang mendengar tangisannya di malam hari. Bahkan ada yang merasakan sesuatu menarik selimut mereka saat tidur. "Aku pikir cuma aku yang ngalaminya," kata Mbak Sari, seorang perempuan parubaya yang dulunya pernah mendatangi Eyang Rasmi untuk membuat suaminya lebih setia. "Setiap malam aku merasa seperti diawasi." "Aku juga," saut Lina. "Aku sering merasa ada yang naik ke tempat tidurku, seperti anak kecil yang ingin tidur di sampingku. Tapi kalau aku buka mata, tidak ada siapa-siapa." Cerita-cerita itu menyebar di antara para perempuan yang pernah menggunakan jasa Eyang Rasmi. Semakin lama semakin banyak yang mengaku mengalami hal yang sama. Namun tak ada satupun dari mereka yang berani pergi ke rumah Eyang Rasmi dan mempertanyakan hal itu. Di tempat lain, seorang warga bernama Pak Amir mulai mencurigai sesuatu. Pak Amir adalah lelaki tua yang biasa bekerja menggali kuburan di desa. Ia sering mengamati kondisi tanah di sekitar desa, terutama di tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Namun ada satu hal yang membuatnya curiga.
tanah di belakang rumah Eyang Rasmi selalu terlihat basah, padahal musim kemarau sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Tidak ada hujan, tetapi tanah di belakang rumah dukun itu selalu lembab, bahkan berbau seperti tanah yang baru saja digali. Suatu hari saat sedang melintas di dekat rumah Eyang Rasmi, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Seekor anjing liar menggali tanah di belakang rumah itu. Anjing itu tampak bersemangat mencakar-cakar tanah dengan liar, seakan ingin menggali sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Pak Amir menghentikan langkahnya dan memperhatikan. Namun tiba-tiba anjing itu melompat mundur dengan ekor di antara kedua kakinya mengeluarkan suara melengking. Lalu berlari pergi ketakutan. Pak Amir mendekati tempat anjing itu menggali tanahnya. Tanah yang masih basah, lembab, dan sedikit terbuka. Dengan rasa penasaran, ia menunduk dan mengamati lebih dekat. Saat itulah ia melihatnya. Sepotong kain putih yang kotor dan berbau anyir. Tangannya gemetar saat mencoba menarik kain itu sedikit. Namun yang ia temukan di bawahnya bukan hanya kain. Ia melihatnya, ujung jari kecil yang membiru menyembul dari dalam tanah. Jantung Pak Amir berdegup kencang. Ia segera berlari dan mundur beberapa langkah. Nafasnya tersengal. Apa yang baru saja ia lihat? Dan yang lebih penting lagi, berapa banyak mayat yang tersembunyi di dalam tanah itu? Pak Amir menatap rumah Eyang Rasmi dengan ngeri. Di dalam rumah itu sang dukun tua pasti sedang sibuk meramu pelet dan memantra para perempuan yang datang kepadanya. Tapi kini Pak Amir tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Di balik semua ilmu pelet yang diberikan Eyang Rasmi, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan sekarang arwah-arwah itu mulai menuntut balas. Malam itu Pak Amir tidak bisa tidur. Bayangan jari kecil membiru yang ia lihat di dalam tanah terus menghantui pikirannya. Semakin ia mencoba mengabaikan, semakin suara lirih tangisan bayi terngiang di telinganya. Ia tahu ini bukan hal sepele. Setelah mempertimbangkan, akhirnya ia memutuskan untuk mencari dukungan dari warga lain. Tidak mungkin ia menggali sendiri. Dan ia butuh saksi jika sesuatu yang mengerikan benar-benar ditemukan. Keesokan paginya Pak Amir mendatangi beberapa orang yang ia percaya, termasuk Pak RT, Pak Jaya, dan Pak Roni. Mereka semua laki-laki yang sudah lama tinggal di desa dan memiliki pengaruh di antara warga lainnya. Ada sesuatu yang janggal di belakang rumah Eyang Rasmi, kata Pak Amir mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Pak RT mengernyit. Apa maksudmu Pak Amir? Pak Amir menarik nafas dalam-dalam sebelum menjelaskan semuanya. Tentang anjing yang menggali tanah, tentang jari kecil yang ia lihat, dan tentang bau anyir yang keluar dari dalam tanah. Ketika Pak Amir selesai bercerita, suasana menjadi hening. Pak Jaya menelan ludah lalu bergumam. Jadi kau ingin kita menggali tanah di sana? Pak Amir mengangguk. Aku yakin ada sesuatu yang Eyang Rasmi sembunyikan. Kita harus mencari tahu. Pak RT terlihat ragu. Jika kita salah, ini bisa jadi masalah besar. Tapi kalau kita benar, tanya Pak Roni. Kalau memang ada mayat di sana, kita tidak bisa tinggal diam. Setelah beberapa menit berpikir, akhirnya Pak RT mengangguk. Baik, kita kumpulkan beberapa warga lain dan pergi ke sana malam ini juga. Jangan sampai ada yang tahu, terutama Eyang Rasmi. Malam hari sekitar 6 orang laki-laki yang berkumpul di belakang rumah Eyang Rasmi. Mereka membawa cangkul dan senter, berusaha tidak bersuara agar tidak menarik perhatian. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma tanah basah semakin menusuk hidung mereka. Pak Amir menunjuk tempat di mana ia melihat jari kecil itu. Kita mulai dari sini. Tanpa membuang waktu, mereka mulai menggali.
Cangkul pertama menembus tanah yang lembek, lalu disusul dengan yang lainnya. Suara cangkulan terdengar pelan, tetapi semakin lama semakin cepat. Seiring dengan rasa penasaran. Namun hanya dalam beberapa menit menggali, bau busuk yang menyengat keluar dari tanah. Pak Roni menutup hidungnya. Astaga, baunya Pak. Pak Jaya terbatuk. Ini bukan bau bangkai hewan ini sesuatu yang lain. Pak Amir merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu mereka sudah dekat. Setelah beberapa kali mencangkul lagi, sesuatu mulai terlihat. Di bawah tanah sebongkah kain putih kotor muncul dari dalam tanah. Pak RT menyalakan senter dan semua orang menegang. Perlahan Pak Amir berlutut dan menggali dengan tangannya. Ia menarik kain itu. Dan saat ia menarik lebih keras, sebuah jasad kecil tergali. Jasad bayi, tali pusarnya masih melekat di tubuhnya yang sudah membusuk. Matanya tertutup rapat, seolah-olah ia dikuburkan dalam keadaan tertidur. Ketika mereka masih terkejut dengan penemuan itu, seseorang berteriak, "Ada lagi di sini!" Mereka menggali lebih dalam dan satu persatu jasad bayi mulai muncul dari dalam tanah. 5, 7, 10. Pak RT jatuh, terduduk, wajahnya pucat. Ya Allah, Pak Jaya menutup mulutnya, nyaris muntah. Kuburan massal, bisik Pak Amir. Mereka tak bisa berkata apa-apa lagi, hanya berdiri di sana, menatap ngeri pada tumpukan jasad bayi yang dikuburkan tanpa nama. Ketakutan mulai menyebar. Keesokan harinya, kabar tentang penemuan kuburan bayi di belakang rumah Eyang Rasmi menyebar ke seluruh desa. Ibu-ibu yang dulu pernah meminta pelet dari Eyang Rasmi mulai menangis ketakutan. Beberapa di antara mereka mulai mengingat kejadian aneh yang terjadi bertahun-tahun lalu. Ada perempuan yang tiba-tiba hamil tetapi tidak pernah terlihat melahirkan. Ada yang tiba-tiba pergi dari desa dan tidak pernah kembali. Dan ada juga yang tiba-tiba sakit parah dan meninggal tanpa sebab yang jelas. Kini mereka mulai menyadari mereka semua telah menjadi bagian dari ritual mengerikan Eyang Rasmi. Pak RT dan beberapa warga memberanikan diri mendatangi rumah Eyang Rasmi. Mereka mengetuk pintu dengan keras, memanggil namanya, tapi tak ada jawaban. Setelah beberapa menit, pintu berderit terbuka. Eyang Rasmi berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan bawah mata yang kosong dan wajah tanpa ekspresi. Ada apa kalian datang ke sini? Pak RT menelan ludah. Eyang, kami tahu apa yang ada di belakang rumahmu. Mata Eyang Rasmi sedikit menyipit, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Kalian sudah menggalinya? Katanya pelan. Pak Amir maju selangkah. Apa yang telah kau lakukan, Eyang? Bayi-bayi itu. Eyang Rasmi menarik nafas panjang. Kalian tidak akan mengerti. Lalu jelaskan kepada kami. Suara Pak Jaya meninggi. Eyang Rasmi menghela nafas. Ia melirik ke arah langit yang mulai gelap, lalu berbisik. Sudah terlambat. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang, menggoyangkan pohon-pohon di sekitar rumahnya. Dari dalam rumah terdengar suara bayi menangis. Bukan satu, tetapi banyak. Warga yang datang merasa bulu kuduk mereka meremang. Pak Roni berusaha melihat ke dalam rumah, tetapi langkahnya langsung terhenti ketika ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Bayangan kecil bergerak di sana, matanya membelalak. Ketika ia menyadari bahwa itu adalah bayi. Bayi-bayi tanpa mata merangkak di lantai dengan tubuh membusuk. Salah satu dari bayi itu mengangkat kepalanya, lalu menatap Pak Roni dengan mulutnya yang terbuka lebar, mengeluarkan suara tangisan yang menusuk telinga. Pak Roni berteriak dan mundur dengan panik. Pak RT mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka segera pergi. Namun sebelum mereka bisa bergerak, Eyang Rasmi tertawa pelan.
Sekarang kalian tahu rahasia ini, katanya dengan suara dingin. Tapi kalian pikir kalian bisa pergi begitu saja? Warga mulai panik, mereka berbalik dan berlari meninggalkan rumah itu. Namun sebelum mereka melewati pagar rumah Eyang Rasmi, mereka mendengar suara bisikan di telinga mereka. Kalian akan membayar. Malam itu tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur dengan tenang. Dan di kejauhan suara tangisan bayi masih terdengar menggema di seluruh desa. Di desa itu tak lagi damai sejak penemuan kuburan bayi di belakang rumah Eyang Rasmi. Seakan-akan desa tersebut diselimuti oleh kutukan yang tak terlihat. Setiap malam suara tangisan bayi terdengar menggema dari berbagai sudut. Tidak hanya dari rumah Eyang Rasmi, tetapi juga dari jalanan desa, dari rumah-rumah warga, bahkan dari kebun-kebun yang seharusnya sunyi. Suara itu begitu menyayat, seolah-olah ada sesuatu yang merintih kesakitan, menuntut keadilan atas penderitaan mereka. Pak Amir yang awalnya memberanikan diri untuk menggali kuburan bayi itu, kini mengalami kejadian-kejadian aneh. Ia sering terbangun tengah malam karena suara tangisan itu. Dan setiap kali ia menyalakan lampu, ia melihat bayangan kecil berlari ke sudut kamarnya, lalu menghilang. Bukan hanya Pak Amir, warga desa lainnya pun mengalami gangguan serupa. Bu Yati, seorang ibu muda yang dulu pernah datang ke Eyang Rasmi untuk meminta suaminya tetap setia, mengaku melihat bayangan anak kecil berjongkok di dekat ranjangnya. Setiap malam, aku pikir itu anakku, tapi ketika aku dekati, tubuhnya membusuk dan matanya kosong. Bu Yati menangis ketakutan saat menceritakan pengalamannya kepada tetangganya. Namun puncak kejadian mengerikan terjadi pada Sari, wanita yang datang ke rumah Eyang Rasmi beberapa waktu lalu untuk meminta suaminya, Rudi, tetap setia. Kasur yang digenangi darah malam itu, Sari merasa tubuhnya begitu lelah. Berhari-hari mengalami kejadian aneh di rumahnya. Barang-barang berpindah sendiri, suara bisikan samar yang memanggil namanya, dan hawa dingin yang menusuk setiap sudut rumah. Ia hanya ingin beristirahat. Rudi yang biasanya tidur lebih dulu malam itu masih bekerja di ruang tamu. Sari pun berbaring di ranjangnya, menarik selimut dan memejamkan matanya. Namun baru beberapa menit matanya terpejam. Ia merasa ada sesuatu yang basah di bawah tubuhnya. Dingin, lembab. Awalnya ia mengira itu keringatnya sendiri. Tapi semakin lama, bau anyir yang menyengat hidungnya. Jantungnya berdegup kencang dengan tangan gemetar. Ia meraba kasurnya. Cairan itu lengket dan terasa semakin banyak di bawah tubuhnya. Penasaran dan mulai panik, Sari menggapai lampu di meja samping tempat tidur dan menyalakannya. Begitu cahaya memenuhi ruangan, matanya membelalak. Kasurnya penuh dengan darah. Darah merah pekat menggenang di bawah tubuhnya, membasahi spray, bantal, dan bahkan menetes ke lantai. Sari berteriak sekuat tenaga. Rudi yang mendengar teriakan itu segera berlari ke kamar. Ada apa? Namun begitu Rudi masuk ke dalam kamar, genangan darah itu lenyap. Sari masih gemetar menuju kasurnya. Tadi ada darah banyak sekali, Mas. Aku tidak bohong, Mas. Rudi memandang sekeliling, wajahnya dipenuhi kebingungan. Apa maksudmu? Ini semua kering, tidak ada apa-apa. Sari menatap kasurnya dengan wajah penuh ketakutan. Benar-benar tidak ada darah, tapi Sari tahu apa yang ia lihat. Ia yakin itu bukan mimpi. Sesuatu yang sedang menghantui dirinya. Bukan hanya Sari yang mengalami kejadian aneh. Warga desa yang pernah meminta bantuan pelet dari Eyang Rasmi satu persatu mulai dihantui oleh sosok bayangan kecil yang muncul tanpa suara. Uyati sering melihat bayi tanpa mata duduk di sudut dapurnya.
Ketika ia mencoba berteriak, sosok itu menghilang. Pak Roni yang pernah datang bersama warga menggali kuburan bayi mengaku melihat sesuatu di depan rumahnya. Aku baru pulang dari musola. Saat aku melewati jalan kecil di dekat sawah, aku melihat ada anak kecil berdiri sendirian di tengah jalan. Katanya dengan suara bergetar. Aku pikir itu anak tetangga, tapi ketika aku panggil, dia tidak noleh. Aku berjalan lebih dekat, dan saat itulah aku melihat wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Pak Roni merasa tubuhnya membeku saat menceritakan kejadian itu. Anak itu tidak bergerak, tapi aku bisa mendengar suara tangisan dari arah tubuhnya. Aku langsung berlari pulang tanpa menoleh lagi. Diamnya Eyang Rasmi di tengah kekacauan yang terjadi di desa. Eyang Rasmi tetap diam, rumahnya selalu tertutup. Tidak ada seorang pun yang melihatnya keluar. Pak RT yang ingin meminta penjelasan soal kuburan bayi itu pun tidak berani mengetuk pintunya. Beberapa orang mencoba menguping di luar rumahnya, tetapi yang mereka dengar hanyalah bisikan-bisikan aneh dari dalam rumah. Terkadang saat malam tiba, ada warga yang melihat sesosok bayangan duduk di depan jendela rumah Eyang Rasmi, menatap keluar dengan mata kosong yang bersinar merah. Namun saat diperiksa, keesokan paginya tidak ada siapa-siapa di sana. Desa itu kini diliputi teror tak kasat mata. Semua warga sadar mereka telah membangunkan arwah-arwah yang marah. Dan mereka tahu sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Siang itu suasana pasar desa mendadak gempar. Para pedagang yang sedang sibuk menawarkan dagangan mereka dikejutkan oleh teriakan histeris dari salah satu sudut pasar. "Ampun, ampun, jangan dekati aku!" Teriakan itu berasal dari Ambarwati, seorang perempuan berusia 40-an yang dikenal sebagai pelanggan setia Eyang Rasmi. Warga desa tahu bahwa suaminya, Pak Surya, dulu seorang lelaki yang sering berselingkuh. Tetapi setelah Bu Ambarwati pergi ke Eyang Rasmi, suaminya berubah drastis, menjadi setia dan penurut. Kini Bu Ambarwati berdiri di tengah pasar dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar hebat, dan matanya membelalak ketakutan, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Mereka datang, mereka mengelilingiku." Tangan Bu Ambarwati mencakar-cakar udara, seperti mencoba mengusir sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Beberapa pedagang berusaha menenangkannya, tetapi begitu salah satu dari mereka menyentuhnya, Bu Ambarwati berteriak semakin kencang dan jatuh tersungkur ke tanah. Kejang-kejang dengan busa keluar dari mulutnya. "Astagfirullah, dia kerasukan!" seru salah seorang warga. Tiba-tiba tubuh Bu Ambarwati kaku. Ia menatap langit dengan mata kosong. Lalu bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu dengan suara yang bukan miliknya. "Eyang, kembalikan nyawa kami. Kembalikan darah kami. Kami ingin pulang." Para warga yang menyaksikan kejadian itu merinding ketakutan. Nama Eyang Rasmi disebut dan mereka tahu bahwa ini ada hubungannya dengan kuburan bayi-bayi yang ditemukan di belakang rumahnya. Setelah beberapa menit terasa begitu panjang, Bu Ambarwati akhirnya pingsan. Suaminya Pak Surya yang kebetulan ada di pasar langsung membopongnya pulang dengan wajah panik. Namun setelah sadar, Bu Ambarwati menangis terseduh-seduh. Ia mengaku bahwa setiap malam ia selalu melihat bayangan anak-anak kecil tanpa wajah berdiri di sekeliling tempat tidurnya, menatapnya dengan tubuh yang membusuk dan darah yang mengucur dari mata kosong mereka. Mereka berbisik di telingaku, mengatakan bahwa aku harus membayar harga dari pelet yang pernah kupakai. Ada ilmu hitam Eyang Rasmi. Sementara itu di tempat lain, Pak Amir yang sudah lama curiga dengan Eyang Rasmi akhirnya memberanikan diri menemui seorang ustadz bernama Ustadz Harun.
Pak Amir tidak ingin desa ini terus dihantui oleh teror yang tak kasat mata. Saat bertemu dengan Ustadz Harun di musola kecil desa, ia langsung menceritakan semua kejadian yang terjadi. Mulai dari suara tangisan bayi, kuburan di belakang rumah Eyang Rasmi, hingga kejadian kerasukan yang menimpa Buati. Ustadz Harun mendengarkan dengan serius, raut wajahnya mengeras. Ini bukan gangguan biasa. Pelet yang digunakan oleh Eyang Rasmi bukan pelet sembarangan. Ini berasal dari ilmu hitam tingkat tinggi. Pak Amir menelan ludah. Jadi benar Ustadz, pelet itu menggunakan tumbal. Ustadz Harun mengangguk pelan. Dari ciri-ciri yang kau ceritakan, kemungkinan besar tumbal yang digunakan adalah bayi yang dikorbankan. Dalam ritualnya, setiap kali seseorang meminta pelet dari Eyang Rasmi, ia harus memberikan sesuatu sebagai bayaran. Dan dalam ilmu hitam, bayaran tertinggi adalah nyawa yang paling suci. Pak Amir menghela nafas berat. Lalu bagaimana cara kita menghentikan semua itu Ustadz? Ustadz Harun menatapnya dalam-dalam. Jika kita ingin menghentikan teror ini, kita harus menghancurkan sumber kekuatannya. Eyang Rasmi harus dihentikan. Eyang Rasmi yang mulai melemah di sisi lain, Eyang Rasmi mulai terlihat sakit-sakitan. Beberapa warga yang berani mengintip di rumahnya melihat sosok perempuan tua itu duduk di beranda rumahnya dengan tubuh lemah. Rambutnya yang dulu selalu tertata kini acak-acakan. Matanya cekung dan bibirnya bergetar tanpa suara. Beberapa kali mereka melihat Eyang Rasmi berbicara sendiri dengan suara lirih, seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Ampuni aku tidak punya pilihan. Aku sudah memberikan yang kalian minta, jangan ambil nyawaku. Seolah-olah beliau sedang berbicara dengan sosok yang menuntut balas. Hingga suatu malam seorang pemuda desa bernama Dani yang kebetulan pulang larut malam melihat sesuatu yang mengerikan. Saat ia melewati rumah Eyang Rasmi, ia melihat beberapa sosok kecil berdiri di depan rumah itu. Mereka adalah anak-anak, tetapi tubuh mereka tampak membusuk dengan kulit yang meleleh dan mata yang kosong. Dani menahan nafas, berharap mereka tidak melihatnya. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh ke arahnya. Dani langsung lari sekuat tenaga, tak berani menoleh lagi. Sejak malam itu rumah Eyang Rasmi menjadi semakin mencekam. Tangisan bayi terdengar lebih sering. Bayangan-bayangan kecil mulai berkeliaran di sekitar desa. Dan para korban pelet satu persatu mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang bayi tanpa wajah yang menjerit menunjuk ke arah mereka dengan jari-jarinya yang membusuk. Semua tahu teror ini belum selesai. Desa yang sebelumnya damai kini berubah menjadi penuh ketakutan. Setelah kejadian kerasukan Bu Ambarwati, warga semakin gelisah. Malam-malam mereka dipenuhi suara-suara aneh, langkah kaki kecil yang terdengar di atap rumah, dan bisikan yang tak jelas asalnya. Namun pagi itu sebuah kabar menggemparkan seluruh desa. Bu Ambarwati ditemukan tewas di dalam rumahnya. Pak Surya suaminya yang pertama kali menemukannya. Ketika ia terbangun pagi, ia heran karena Bu Ambarwati tak juga bangun untuk memasak seperti biasanya. Awalnya ia berpikir istrinya masih kelelahan setelah kejadian di pasar kemarin. Namun ketika ia mencoba membangunkan Bu Ambarwati di tempat tidurnya, tubuhnya terasa dingin dan kaku. Pak Surya berteriak saat melihat wajah istrinya membiru seperti kehabisan nafas. Warga yang mendengar teriakan Pak Surya segera berdatangan. Namun yang membuat mereka semakin merinding adalah bekas tangan kecil yang berlumuran darah di dinding. Astagfirullah, siapa yang melakukan ini? Bisik salah satu seorang warga. Pak Amir yang juga berada di tempat kejadian memeriksa tanda-tanda di dinding itu. Ukuran tangan itu terlalu kecil untuk manusia dewasa, tetapi juga tak mungkin milik anak-anak biasa.
Ini pasti perbuatan arwah-arwah itu, gumamnya dengan wajah pucat. Sejak saat itu suasana desa menjadi semakin mencekam. Anak-anak di desa mulai jatuh sakit secara misterius. Awalnya mereka hanya demam biasa, tetapi semakin lama tubuh mereka melemah tanpa alasan yang jelas. Seorang ibu panik melapor bahwa anaknya sering mengigau di malam hari dan menyebut nama seseorang. "Jangan ambil aku tidak mau ikut." Seorang bocah lelaki berusia 5 tahun bahkan mengaku melihat bayi kecil duduk di sudut kamarnya dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya dengan ekspresi menyeramkan. "Anak saya sekarang ketakutan, tidur sendirian Pak Ustadz," ujar seorang ibu kepada Ustadz Harun. Tak hanya itu, beberapa warga yang melintas di dekat rumah Eyang Rasmi mengaku mendengar suara bayi menangis. Tetapi ada yang berbeda. Tangisan itu terdengar lebih menyeramkan, seperti berasal dari tenggorokan yang terkoyak. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan hitam melayang di sekitar rumah Eyang Rasmi, bergerak seperti kabut pekat dengan bentuk yang terus berubah. Suasana desa benar-benar berubah menjadi neraka yang menakutkan. Ruqyah massal dan doa bersama dilakukan. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Ustadz Harun akhirnya mengusulkan ruqyah massal di musola desa. Dengan suara tegas, "Warga sekalian, kita harus bersatu melawan gangguan ini. Ini bukan sekedar kejadian biasa. Kita menghadapi makhluk yang berasal dari dunia lain. Kita harus memohon perlindungan kepada Allah." Malam itu hampir seluruh warga berkumpul di musola. Mereka membaca doa bersama, memohon perlindungan dan melakukan ruqyah massal. Beberapa warga yang sebelumnya mengaku sering mengalami mimpi buruk mulai merasa tubuh mereka lebih ringan. Namun suasana tiba-tiba berubah. Saat beberapa orang mulai muntah-muntah tanpa sebab, seorang perempuan tiba-tiba jatuh pingsan dan berteriak-teriak dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian tidak bisa menghentikan ini. Darah harus dibayar dengan darah." Seorang lelaki yang berada di dekatnya langsung menyadari sesuatu. Tangan perempuan itu berubah hitam seperti arang dan wajahnya dipenuhi guratan merah menyerupai luka bakar. Melihat kejadian itu, Ustadz Harun langsung membacakan ayat-ayat suci dengan lebih lantang, membuat perempuan itu meronta-ronta sebelum akhirnya pingsan kembali. Namun yang paling mengejutkan adalah saat seorang warga yang baru datang berlari ke dalam musola dengan wajah panik. Ustadz, rumah Eyang Rasmi terbakar. Ada sosok misterius yang muncul di rumah Eyang Rasmi." Mendengar kabar itu, hampir semua warga langsung menuju rumah Eyang Rasmi. Dari kejauhan terlihat pada api besar melahap bangunan tua itu. Namun yang aneh adalah api itu berwarna biru keunguan, bukan merah seperti api biasa. "Tidak mungkin, dari mana api ini berasal?" seru salah seorang warga. Namun ada satu hal yang membuat mereka lebih terkejut. Di dalam kobaran api itu terlihat sosok Eyang Rasmi berdiri di tengah-tengah rumahnya dengan tubuh yang gemetar. Tubuhnya tampak semakin rapuh, kulitnya mengering seperti kayu tua yang hampir hancur. Sebuah tangan kecil tiba-tiba muncul dari api dan menarik Eyang Rasmi ke dalam kobaran api itu. Jeritan panjang terdengar di udara, menggema ke seluruh desa. Dan dalam hitungan detik rumah itu runtuh dengan suara keras, meninggalkan hanya arang hitam yang berserakan di tanah. Teror yang belum berakhir selama beberapa saat. Tidak ada yang berbicara. Warga desa hanya bisa menatap dengan wajah pucat, menyaksikan sisa-sisa rumah yang kini tak lagi berbentuk. Ustadz Harun menghela nafas berat. Semoga ini akhir dari semuanya. Namun tak ada yang menyadari satu hal, di balik puing-puing rumah yang terbakar, bekas tangan kecil masih tertinggal di tanah.
seolah menandakan bahwa teror ini belum benar-benar berakhir. Malam itu rumah Eyang Rasmi habis dilahap api. Kobaran biru keunguan yang tidak biasa melahap kayu-kayu tua yang menimbulkan suara gemerak yang menyayat telinga. Tidak ada yang bisa memadamkannya. Air yang disiramkan warga hanya menguap tanpa memberi pengaruh sedikit pun, seolah api itu berasal dari dunia lain. Namun yang lebih membuat warga merinding adalah tidak ada jasad yang ditemukan di antara puing-puing hangusan rumah itu. Ketika api mulai mereda, beberapa warga yang cukup berani mencoba mencari jasad Eyang Rasmi di antara sisa-sisa bangunan. Namun tidak ada satupun tulang atau sisa tubuh yang ditemukan. Pak Amir yang selalu mencurigai Eyang Rasmi mengusap dahinya yang berkeringat. Ini tidak masuk akal. Kalau dia terbakar pasti ada jejaknya. Ustadz Harun mengamati puing-puing itu dengan tatapan tajam. Api ini bukan api biasa. Jika benar Eyang Rasmi mempraktekkan ilmu hitam selama bertahun-tahun, bisa jadi ia memiliki cara untuk menghindari kematian seperti manusia biasa. Warga yang mendengar ucapan itu mulai berbisik-bisik. Lalu kalau dia tidak mati, kemana dia pergi Ustadz? Sebuah suara dari belakang membuat semua orang membalikkan badan. Saya melihatnya pergi ke hutan. Yang berbicara adalah seorang pemuda bernama Tarman. Ia bekerja di ladang yang berdekatan dengan rumah Eyang Rasmi dan menjadi saksi mata kejadian itu. Sebelum api membesar, saya melihatnya berdiri di depan rumahnya, tapi wajahnya bukan seperti manusia lagi. Tarman menghela ludah, jelas terlihat ketakutan. Kulitnya mengelupas, matanya hitam seluruhnya. Saya bahkan tidak yakin apakah itu masih dia atau sesuatu yang lain. Setelah itu dia berjalan pelan ke arah hutan, lalu menghilang di kegelapan. Perkataan Tarman menambah kecemasan warga. Semua orang tahu bahwa hutan di pinggiran desa adalah tempat yang jarang dimasuki orang. Konon hutan itu dulu digunakan sebagai tempat pemujaan dan dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Pak Karta, seorang lelaki tua yang paling lama tinggal di desa, mengusap dagunya. Seingatku, dulu sebelum Eyang Rasmi tinggal di sini, dia sering datang ke hutan itu setiap malam. Ada suara aneh dari sana, seperti nyanyian atau bisikan-bisikan yang tidak bisa dimengerti. Jadi bisa saja dia kembali ke sana. Tanya salah seorang warga dengan suara bergetar. Pak Amir mengangguk. Kita harus memastikan apakah dia masih hidup atau tidak. Kalau dia benar pergi ke hutan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun sebelum warga sempat merencanakan sesuatu, teror kembali menghantui mereka. Tangisan bayi kembali bergema. Malam itu setelah kebakaran rumah Eyang Rasmi, warga berharap desa akan kembali tenang. Namun ternyata ketakutan mereka baru saja dimulai. Tepat tengah malam, suara tangisan bayi kembali terdengar. Namun kali ini suara itu lebih nyaring, lebih menyayat. Seolah-olah bukan hanya satu bayi yang menangis, tetapi banyak. Sari yang sebelumnya meminta pelet pada Eyang Rasmi terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Suara itu seperti berasal dari rumahnya. Ketika ia bangkit dan menyalakan lampu, ia hampir menjerit, melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Di sudut kamarnya ada seorang bayi duduk, namun wajahnya bukan wajah bayi, melainkan wajah perempuan tua yang menatapnya dengan senyum mengerikan. Sari langsung berteriak sekuat tenaga, membuat suaminya Rudi tersentak bangun. Namun saat Rudi melihat ke sudut kamar, bayi itu sudah menghilang. Namun bau amis darah masih terasa di udara. Warga mulai ketakutan. Bukan hanya Sari yang mengalami kejadian aneh malam itu. Beberapa warga juga mengaku melihat bayangan kecil berlarian di sekitar rumah. Semalam aku melihat anak kecil duduk di teras rumah. Tapi ketika aku mendekat, dia menghilang.
ujar seorang wanita dengan wajah pucat. Di rumahku juga ada tangan kecil yang muncul di balik jendela, padahal anakku sedang tidur di kamar, tambah warga lain. Keanehan itu membuat desa semakin mencekam. Eyang Rasmi mungkin sudah pergi, tetapi sesuatu yang lebih mengerikan telah ditinggalkan. Ustadz Harun memimpin penyelidikan. Setelah mendengar semua kejadian aneh itu, Ustadz Harun akhirnya memutuskan untuk bertindak. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut, katanya tegas. Aku akan pergi ke hutan itu bersama beberapa orang untuk memastikan apakah Eyang Rasmi benar-benar masih hidup atau tidak. Pak Amir dan beberapa lelaki pemberani di desa setuju untuk ikut. Namun sebelum mereka berangkat, seekor ayam hitam tiba-tiba berkokok keras di siang bolong. Suara itu membuat beberapa warga merinding. Ayam hitam adalah bagian dari sesajen yang sering digunakan dalam ritual pelet itu. Ini pertanda buruk, bisik Pak Karta. Sesuatu masih belum selesai. Namun Ustadz Harun tetap pada keputusannya. Jika kita tidak menghadapinya sekarang, entah apa yang akan terjadi pada desa kita selanjutnya. Dengan membawa peralatan seadanya, senter, golok, dan kitab suci, rombongan kecil itu siap memasuki hutan, tempat di mana kemungkinan besar Eyang Rasmi masih berada, menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Kesunyian sebelum badai sore itu, langit desa tampak lebih gelap dari biasanya. Meskipun belum waktunya malam, angin bertiup kencang membawa aroma busuk yang tidak biasa. Beberapa warga hanya bisa berdoa agar Ustadz Harun dan yang lainnya bisa kembali dengan selamat. Namun jauh di dalam hutan, di balik pepohonan yang lebat, sepasang mata mengintai dari kegelapan. Mata itu hitam, pekat, penuh dendam. Dan sebelum langit benar-benar gelap, suara tawa lirih terdengar di antara pepohonan. Sesuatu telah menunggu mereka. Malam di desa semakin mencekam, meskipun rumah Eyang Rasmi sudah terbakar dan lenyap. Ketenangan belum juga kembali. Bahkan gangguan yang terjadi justru semakin nyata, semakin sering. Seakan ada sesuatu yang marah karena rahasianya telah terungkap. Warga mulai dihantui bayangan-bayangan kecil yang muncul di sudut-sudut desa. Beberapa orang bahkan melihat anak kecil duduk di ayunan kosong di bawah pohon besar, menatap ke arah rumah-rumah penduduk dengan mata kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Setiap kali seseorang mencoba melihat lebih dekat, bayangan itu menghilang seperti kabut. Namun ketakutan warga mencapai puncaknya ketika Pak Amir, orang yang pertama kali menggali kuburan bayi, mulai mengalami kejadian aneh. Pak Amir yang kerasukan malam itu ketika sedang duduk di beranda rumahnya. Pak Amir tiba-tiba merintih kesakitan. Ia memegangi kepalanya, seakan ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam pikirannya. Lalu tanpa peringatan, tubuhnya mulai kejang-kejang. Suara tangisan bayi yang memilukan keluar dari mulutnya. Istrinya yang melihat langsung meminta tolong tetangga-tetangganya. Para tetangga berlarian datang, namun mereka hanya bisa menatap dengan ngeri. Pak Amir bangkit dengan mata terbelalak, kosong, dan mulai meracau dengan suara yang bukan miliknya. Darah, darah, kami ingin pulang. Setelah itu tubuhnya jatuh lemas. Ketika ia sadar, ia menangis tanpa alasan. Anak-anak itu belum menemukan siapa yang harus membayar dosa mereka, katanya sambil menatap kosong ke tanah. Ucapan itu membuat warga bergidik ngeri. Apakah arwah bayi-bayi itu masih terjebak? Apakah mereka masih mencari keadilan? Keesokan harinya, setelah mendengar kejadian yang menimpa Pak Amir, Ustadz Harun mengumpulkan warga. Kita harus memastikan kuburan itu, katanya dengan suara tegas. Mungkin masih ada arwah yang belum tenang. Meski takut, beberapa warga ikut membantu menggali kembali kuburan bayi-bayi yang ditemukan di belakang rumah Eyang Rasmi.
Dengan cangkul dan sekop di tangan mereka, mereka menggali tanah yang masih terlihat gembur. Namun saat digali semakin dalam, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Salah satu mayat bayi itu menghilang. Warga yang melihat itu langsung mundur dengan wajah pucat. Tidak mungkin mayat bayi itu hilang, bisik salah satu dari mereka. Kami sudah menguburnya kembali, bagaimana bisa hilang? Pak Karta, lelaki tua yang paling lama tinggal di desa, menghela nafas berat. Ini bukan ulah manusia biasa. Ustadz Harun berjongkok di tepi galian. Ia menyentuh tanah dengan tangannya, lalu menarik nafas panjang. Kita tidak hanya berhadapan dengan arwah penasaran. Ia menatap warga dengan ekspresi serius. Ada kemungkinan mayat ini telah diambil untuk sesuatu yang lebih buruk. Sari yang sejak awal datang ke Eyang Rasmi untuk meminta pelet merasa tubuhnya melemas. Pikirannya langsung teringat pada kejadian beberapa malam lalu, ketika ia melihat bayi dengan wajah perempuan tua duduk di sudut kamarnya. Apakah itu bayi yang hilang dari kuburan? Namun sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, suara keras tiba-tiba terdengar dari arah desa. Tolong, tolong, seseorang ada yang kerasukan lagi. Mereka semua berlari kembali ke desa dan mendapati seorang perempuan. Buminah, ibu dari 3 anak, sedang berteriak histeris di halaman rumahnya. Ia merobek-robek bajunya sendiri, mencakar-cakar wajahnya sendiri, dan menjerit seperti kesetanan. Ketika Ustadz Harun dan warga mendekat, mereka mendengar suara yang keluar dari mulut Buminah. Namun suara itu bukan suara perempuan dewasa. Suara itu seperti suara bayi yang berbisik lirih. Darah, darah, kembalikan darah kami. Buminah terhuyung lalu jatuh pingsan. Ustadz Harun langsung membaca doa dan meniupkan ayat-ayat suci ke arahnya. Beberapa menit kemudian, tubuh perempuan itu akhirnya mulai tenang. Ketika ia sadar wajahnya dipenuhi air mata, aku melihat mereka. Katanya terbata-bata. Melihat siapa? Tanya Ustadz. Buminah terisak. Anak-anak itu, mereka berbaris di depan rumahku. Tubuh mereka kecil, kurus, dan wajah mereka tidak punya wajah. Semua warga yang mendengar itu merinding, ketakutan. Ini belum selesai, kata Ustadz Harun lirih. Selama dosa ini belum ditebus, mereka tidak akan berhenti menghantui kita. Rahasia yang belum terungkap malam itu, rahasia ini belum bisa terungkap. Malam itu warga tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali angin bertiup, mereka merasa seperti ada bisikan yang mengikuti. Sari tidak berani memejamkan mata. Setiap kali ia hampir tertidur, ia merasa ada sesuatu yang duduk di sudut kamarnya, mengawasinya dari kegelapan. Pak Amir juga kembali menangis tanpa alasan. Ia mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk istrinya berdiri. Anak-anak itu ingin tahu siapa yang harus menebus dosa ini. Apakah Eyang Rasmi masih hidup? Di tempat lain jauh di dalam hutan, angin berembus membawa aroma busuk yang menyengat di antara pepohonan yang gelap. Sepasang mata mengintai desa dari kejauhan. Mata itu hitam, pekat, penuh dengan kebencian. Dan dalam kegelapan terdengar suara tawa kecil yang nyaris tidak terdengar. Seseorang atau sesuatu masih mengawasi desa. Apakah Eyang Rasmi masih hidup? Atau ada sesuatu yang lebih buruk menunggu? Hilangnya salah satu mayat bayi membuat desa diliputi ketakutan yang lebih dalam. Mereka tahu ini bukan ulah manusia biasa. Beberapa orang percaya bahwa arwah bayi yang paling kuat kini sedang mencari seseorang untuk membalas dendamnya. Siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Sari yang mulai sakit-sakitan, Sari yang dulu pernah meminta pelet pada Eyang Rasmi,
mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya semakin lemas dari hari ke hari. Nafsu makannya hilang, wajahnya pucat pasi seperti orang yang sudah lama sakit. Setiap malam ia bermimpi hal yang sama. Ia melihat seorang anak kecil tanpa wajah di pinggir tempat tidurnya. Anak itu mengenakan pakaian putih yang lusuh dengan tubuh kurus kering. Setiap kali Sari mencoba berbicara, anak itu hanya menggelengkan kepala dan menangis. Tangisan yang menyayat hati, tangisan penuh kesedihan dan kemarahan. Sari selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Dan setiap kali ia menyalakan lampu kamar, ia menemukan jejak-jejak kaki kecil berlumuran tanah di lantai kayunya. Apakah arwah bayi itu menghantuinya? Pak Amir yang ditemukan tewas ketakutan. Warga semakin menjadi ketika keesokan paginya, seseorang berteriak di rumah Pak Amir. Beberapa orang segera berlari ke rumah itu ketika mereka membuka pintu kamar Pak Amir. Mereka semua menjerit ketakutan. Pak Amir ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya kaku membiru. Wajahnya seperti membusuk seolah telah mati berhari-hari. Padahal ia masih hidup semalam. Yang lebih mengerikan, di sekeliling tubuhnya terdapat bekas tangan kecil yang mencengkram erat, meninggalkan noda hitam di kulitnya. Bekas tangan itu sangat banyak, seakan ada beberapa anak kecil yang telah menariknya ke dalam kematian. Bu Siti, istri Pak Amir, jatuh pingsan melihat suaminya dalam kondisi seperti itu. Warga yang lain mundur dengan wajah pucat. Ustadz Harun langsung membaca doa dan meminta warga segera memakamkan jasad Pak Amir sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Namun di antara warga ada seseorang yang mulai menangis terseduh. Sari yang ketakutan. Aku tahu ini salahku. Aku tahu. Sari jatuh berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Semua mata kini tertuju padanya. Apa maksudmu? Tanya Pak Karta dengan suara bergetar. Sari menatap mereka dengan mata penuh air mata. Mereka datang setiap malam. Mereka duduk di tempat tidurku, menangis. Dan aku tahu mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan sesuatu atau seseorang. Ucapnya membuat bulu kuduk semua orang meremang. Ustadz Harun mendekatinya dengan hati-hati. Apa yang kau lihat, Sari? Sari menelan ludah lalu berbisik. Aku melihat seorang anak kecil tanpa wajah. Ia memang menggenggam tanganku dan berkata bahwa ia ingin pulang. Warga bergidik dan tadi malam Sari terisak. Ia tidak sendiri. Ada lebih banyak anak. Mereka mengelilingiku dan aku mendengar mereka berbisik. Kami ingin dia. Kami ingin dia. Sari mulai menangis lebih keras. Aku tidak tahu siapa yang mereka maksud. Tapi pagi ini Pak Amir ditemukan tewas. Arwah yang menuntut keadilan. Ustadz Harun menarik nafas dalam. Ini berarti arwah-arwah itu belum tenang. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapat keadilan. Tapi bagaimana caranya, Ustadz? Tanya seorang warga ketakutan. Kita bahkan tidak tahu siapa orang tua bayi-bayi itu. Pak Karta yang paling tua di desa menggelengkan kepala. Aku rasa bukan itu yang mereka inginkan. Semua orang menoleh ke arahnya. Pak Karta melanjutkan. Aku sudah hidup lama di desa ini. Aku tahu bahwa arwah yang meninggal dengan tidak wajar hanya punya satu tujuan. Mereka ingin seseorang membayar atas apa yang terjadi pada mereka. Hening, semua orang tahu apa yang dimaksud Pak Karta. Mereka butuh seseorang untuk dikorbankan. Mereka butuh seseorang yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Dan orang yang paling bertanggung jawab adalah Eyang Rasmi. Di mana Eyang Rasmi? Warga kini kembali bertanya-tanya. Di mana Eyang Rasmi? Apakah ia benar-benar terbakar bersama rumahnya? Atau apakah ia masih bersembunyi di suatu tempat?
Malam itu sebelum semua orang masuk ke rumah masing-masing, seorang pemuda bernama Fajar berbicara, "Aku akan pergi ke hutan besok pagi." Semua orang menatapnya dengan kaget. "Untuk apa?" tanya seseorang. Fajar mengepalkan tangan. "Aku tidak bisa membiarkan desa ini terus diganggu. Kalau memang benar Eyang Rasmi masih hidup, kita harus menemukannya." Ustadz Harun menatapnya dengan prihatin. "Ini sangat berbahaya, Fajar. Jika memang benar Eyang Rasmi adalah sumber dari segala ini, ia tidak akan membiarkan kita menemukannya dengan mudah." Fajar menatap lurus ke depan. "Lalu apa kita harus terus membiarkan orang mati satu persatu?" Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka semua tahu, selama Eyang Rasmi belum ditemukan, arwah-arwah itu tidak akan berhenti memburu mereka. Suara dari hutan malam itu, suara-suara aneh kembali terdengar dari ujung desa, tepat di dekat hutan. Beberapa warga mendengarkan suara langkah kaki kecil berlarian di antara pepohonan, diikuti suara cekikikan lirih yang terdengar seperti suara anak-anak. Namun ada satu suara lain yang membuat mereka semua menggigil ketakutan. Suara seorang wanita tua yang berbisik pelan, "Jangan ikut campur. Jangan cari aku jika kalian masih ingin hidup." Keesokan harinya, saat Fajar menyingsing, sekelompok warga sudah bersiap dengan membawa obor dan parang. Mereka akan pergi ke hutan untuk mencari jawaban. Mereka akan mencari Eyang Rasmi. Mereka akan mengakhiri semua ini. Namun apakah mereka benar-benar siap menghadapi apa yang menunggu di sana? Malam terakhir di desa menjadi malam yang penuh ketakutan. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit tampak lebih gelap, tanpa bulan maupun bintang yang bersinar. Beberapa warga yang tinggal di dekat hutan mengaku mendengar suara perempuan menangis dari kejauhan. Suara itu lirih tetapi memilukan. Beberapa orang yakin bahwa itu adalah suara Eyang Rasmi yang kini telah menjadi bagian dari kutukan yang ia buat sendiri. Apakah arwahnya masih berkeliaran? Ataukah ia masih hidup dan bersembunyi di kegelapan? Tidak ada yang tahu. Persiapan doa terakhir, Ustadz Harun telah memutuskan malam ini ia akan melakukan doa terakhir bersama warga di pemakaman tempat mayat-mayat bayi tak berdosa ditemukan. Tujuannya satu, menenangkan arwah-arwah itu agar mereka bisa pergi dengan damai. Warga berkumpul dengan wajah tegang. Beberapa membawa obor, beberapa membawa air yang telah didoakan. Mereka tahu bahwa ini adalah malam penentuan. Jika doa itu berhasil, desa mereka mungkin bisa kembali seperti sedia kala. Namun, jika gagal, mereka mungkin tidak akan pernah bisa hidup tenang lagi. Angin kencang dan jeritan dari dalam tanah ketika Ustadz Harun mulai membaca doa. Angin kencang tiba-tiba berhembus, api obor warga bergoyang liar, hampir padam. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Beberapa bahkan ingin mundur, tetapi Ustadz Harun meminta mereka bertahan. Suara doa terus terdengar, menyatu dengan suara daunan yang bergesekan di tengah angin malam. Kemudian tanah pemakaman mulai bergerak, dan dari dalam tanah terdengar suara jeritan. Suara itu bukan suara manusia. Itu suara sesuatu yang telah lama dikubur. Dalam kegelapan, tangan-tangan kecil samar-samar terlihat keluar dari dalam tanah, seakan ingin meraih seseorang. Beberapa warga menjerit dan mundur, namun Ustadz Harun tidak berhenti. Ia terus membaca doa dengan suara lantang, menekan kekuatan jahat yang masih ingin bertahan di dunia ini, hingga akhirnya semua suara menghilang. Angin berhenti bertiup dan malam kembali sunyi. Para warga menatap sekeliling. Tidak ada lagi suara bayi menangis. Tidak ada lagi suara bisikan di telinga mereka. Pemakaman itu kini terasa lebih damai. Ustadz Harun menarik nafas lega.
Semoga mereka bisa pergi dengan tenang. Semua orang mengangguk. Mereka berharap ini adalah akhir dari semua teror. Namun ada sesuatu yang masih mengganjal di hati mereka. Eyang Rasmi, di mana dia sekarang? Minggu-minggu berikutnya, desa perlahan kembali normal. Anak-anak yang sebelumnya sering sakit mulai pulih. Tangisan bayi tengah malam tak lagi terdengar. Namun beberapa warga masih melaporkan melihat bayangan anak kecil berlari-lari di tepi jalan saat malam. Tapi tidak mengganggu, tidak menyerang, hanya berlari, lalu menghilang di kegelapan. Seolah mereka masih mencari sesuatu atau seseorang. Dan hingga kini tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Eyang Rasmi. Dan cerita tamat sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.